Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Kita masuk di dosa besar yang ke-25 yang Imam Az-Zahabi beri judul dengan qatala nafsahu, bunuh diri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam salah satu firman-Nya, khitamuhu misk wa fi zarika falyatanafasil mutanafisun. Yang laknya di surga itu adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu, yaitu kenikmatan-kenikmatan di surga, maka kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba, untuk berfastabiqul khairat. Dan di antara tanda-tanda penghuni surga, sebagaimana datang sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 4918, di Sahih Muslim di hadis nomor 2853 dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ahbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku kabarkan tentang siapa yang menjadi penghuni surga? Kemudian Nabi sebutkan sifat-sifat mereka. Apa kata beliau? Kullu dha'ifin mutadha'afi lau aksama 'ala Allahi la abarrah ala ahbirukum bi ahlin nar. Kemudian Nabi menyebutkan tentang siapakah penghuni neraka. Beliau sebutkan kullu utullin jawadin mustakbirin. Penghuni surga Nabi sifati dengan mereka adalah orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, yang mereka diremehkan lagi oleh orang. Banyak sekali jemaah sekalian orang-orang lemah di antara kita, kemudian kadang diremehkan pula oleh kita. Padahal mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meminta, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meremehkan saudara-saudara kita yang mungkin dianggap lemah, mungkin dari sisi ekonominya, dari sisi kedudukannya, mungkin dari sisi fisiknya. Mereka jika meminta pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau kemudian sifati tentang penghuni neraka siapa saja, yaitu setiap orang yang memiliki sifat autulin, yaitu sifat kasar. Yang kasar ini, kata para alim ulama, adalah salah satu sifat hati yang jauh dari keimanan dan amal saleh. Yang normalnya ketika seseorang mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu bukan menjadi kasar, bukan menjadi keras, tapi justru menjadi lembut. Lihatlah bagaimana orang-orang Yahudi yang Allah berikan banyak nikmat-nikmat sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayat. Tapi justru mereka menjadi hati yang mengeras, bahkan hatinya lebih keras daripada batu. Padahal batu bisa meluncur takut kepada Allah Subhanahu wa taala, batu bisa terbelah keluar darinya kemudian mata air. Tapi justru hati orang-orang Yahudi menjadi keras dan kasar hingga kemudian mereka dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat orang-orang penghuni neraka yaitu jawazin, tidak sabaran. Sabar terhadap apa? Tidak sabar terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia. Muncul sifat serakahnya, muncul sifat pelit dan bakhilnya, karena dia tidak sabar tentang kehidupan yang fana ini. Maka jadilah orang-orang sabar jemaah sekalian. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah di bab yang kedua di kitab Riyadhus Shalihin, beliau bawakan beberapa dalil yang banyak sekali tentang nikmat sabar dan pahala sabar bagi orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Yang ketiga, orang yang memiliki atau yang menjadi sifat penghuninya neraka adalah mustakbirin, yaitu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ini menunjukkan dirinya jauh dari sifat rendah hatinya atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong menunjukkan dirinya merasa lebih baik daripada yang lain,
Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dalam bentuk yang sama, yang kemudian yang membedakan kita apa? Adalah takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh para alim ulama yaitu bunuh diri, untuk menunjukkan tidak sabarnya dia terhadap ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dhahabi membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau. Maka beliau bawakan dalil yang pertama di surah An-Nisa ayat 29 sampai 31. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, jika engkau mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah, setelah kalimat itu pasti ada hal yang penting yang akan Allah sampaikan, entah itu perintah Allah, entah itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah oleh kalian, kata para sahabat ketika menerangkan tentang makna kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti di belakang kalimat itu ada hal yang penting yang akan Allah sampaikan, entah itu perintah Allah, entah itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa larangan Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam ayat ini? Agar kita tidak memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan suka sama suka. Ada keridhaan, ada kerelaan. Maka di sini jemaah sekalian, Islam sangat menjunjung tinggi norma-norma seorang muslim dalam berdagang, etika mereka dalam bermuamalah, agar tidak menjadikan harta saudaranya dimakan dengan cara yang batil. Ini menunjukkan Islam sangat menjaga yang namanya harta, karena kepemilikan harta dalam Islam itu sangat dijaga. Tidak boleh kemudian seseorang mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, dengan cara menipu, curang dan seterusnya. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali lewat perdagangan jual beli yang ada keridhaan di dalamnya. Berarti syarat di antara jual beli itu harus saling ridho. Kalau tidak ridho salah satunya, maka jual belinya tidak sah. Boleh jadi mungkin tidak ada keberkahan, karena mungkin salah satunya tertipu atau terpaksa belinya atau terpaksa menjualnya. Maka di antara sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan agar kita menjadi seorang hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah adalah jadilah seorang pedagang yang mudah dan seorang penjual yang mudah. Mudah dalam membeli, mudah pula dalam menjual. Apa maksudnya? Ketika menjual, sekiranya sudah mendapatkan untung, maka lepaskanlah. Karena barangkali saudara kita yang sedang membeli barang kita sangat membutuhkan barang tersebut. Sementara yang membeli, maka jangan terlalu banyak menawar, sehingga kemudian menyulitkan penjualnya untuk melepaskan barangnya, sementara dia belum mendapatkan laba yang ingin dia peroleh. Maka jadilah penjual yang mudah, pembeli yang mudah pula, maka mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memotivasi agar kita di dalam melakukan jual beli transaksi ada saling keridhaan dan tidak mengambil harta dengan cara yang batil. Kemudian Allah sebutkan apa? Wala taqtulu anfusakum. Ini poinnya di sini. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Allah akhiri ayat itu dengan apa? Innallaha kana bikum rahima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap kita. Allah ini Maha Rahim, jemaah sekalian. Maka tidak layak kemudian kita membunuh diri kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat besar rahmatnya, sangat besar rahimnya kepada kita. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa berbuat demikian, yaitu dengan melakukan pengambilan harta dengan cara yang batil, kemudian membunuh dirinya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian ini apa kata Allah? 'Alallahi yasira, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala.
mudah bagi Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa-dosa yang ia lakukan. Maka Allah akhiri di ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, maka niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, dan yang lebih nikmat lagi Allah masukkan dalam surga di tempat yang mulia. Jadi ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, jemaah sekalian, maka di sana ada potensi dosa-dosa kita dihapus yang lainnya, asalkan tidak terjatuh kepada dosa-dosa yang kecil. Kemudian Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya, jemaah sekalian. Orang diampuni dosanya saja itu sebuah nikmat, apalagi kemudian dengan sebab itu Allah masukkan kita dalam surga, itu sebuah nikmat yang lain lagi. Maka marilah kita jauhi yang namanya dosa-dosa besar. Maka beliau bawakan dalil yang pertama ini. Dalil yang kedua di surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan sesembahan-sesembahan yang lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak. Allah masukkan, Imam Az-Zahabi masukkan perkara bunuh diri pada ayat ini karena membunuh orang lain dengan cara yang tidak hak sama halnya dengan membunuh dirinya, atau membunuh dirinya sama dengan membunuh orang lain dengan tanpa hak. Karena nyawa seorang muslim itu sangat dihormati dalam agama kita. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai bumi ini hancur, andai Ka'bah itu tidak ada lagi di atas muka bumi ini, itu masih lebih ringan dibanding dengan tercabutnya, tertetesnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Ini menunjukkan mulianya nyawa seorang muslim. Kemudian dalil yang ketiga dari Jundub bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bih jurhun fajazi' fa akhadha sikinan fahazza biha yadah fama raqa'ad damu hatta mata. Qala Allah ta'ala badarani abdi binafsih haramtu alaihil jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang sebelum kalian yang terluka dalam peperangan, kemudian ia berkeluh kesah. Ya, sebagaimana orang yang terluka, mungkin dia merasakan penderitaan, sakit dan seterusnya. Kemudian ia tidak sabar terhadap luka yang dia peroleh. Kemudian dia ambil pisau. Kemudian ia tancapkan pisau itu di nadinya, kemudian ia potong tangannya. Hingga kemudian darah mengucur deras, hingga kemudian meninggallah dia. Jadi dia bunuh diri dengan cara memutus urat nadinya. Ya, darah kemudian mengucur habis. Kemudian Allah tabarak wa ta'ala berfirman, hambaku mendahuluiku dengan bunuh dirinya, maka aku haramkan surga baginya. Allah takdirkan dia dengan cara bunuh diri, tapi bunuh diri itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang disyariatkan. Maka si hamba ini Allah sifati dengan apa? Mendahuluiku dengan cara apa? Bunuh dirinya. Maka ini jemaah sekalian yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dosa besar karena dia tidak sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita ketika mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, maka yang muncul harusnya sabar. Karena kehidupan ini senantiasa berputar jemaah sekalian. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tidak selamanya kita di atas dan tidak selamanya kita di bawah. Roda terus berputar. Maka ketika kita sedang ada di bawah, maka bersabarlah. Boleh jadi Allah uji kita dengan kesempitan rezeki kita, Allah uji kita dengan kesempitan kesusahan kehidupan kita, ya, kemudian tidak sehatnya badan kita dan seterusnya. Maka harus sabar. Karena sabar pahalanya bi ghairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan." Barang siapa membunuh dirinya dengan sebatang besi, kemudian besi itu ada di tangannya dan dia tusuk perutnya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia kekal dan dikekalkan selamanya di neraka. Al-jaza min jinsil amal. Dia bunuh diri dengan menancapkan besi di perutnya, atau dengan pisau, atau dengan barang-barang yang lainnya, maka barang-barang tersebut akan Allah gunakan untuk si pelaku bunuh dirinya diazab di neraka. Jadi kalau ada orang minum racun, maka dia akan minum racun itu nanti di hari kiamat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sampai ditegakkannya azab bagi dirinya. Begitu seterusnya. Sampai Nabi sebutkan apa? Khalidan mukhalladan fiha abadan. Sebagai bentuk penegasan bagaimana besarnya dosa orang bunuh diri. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari Muslim, di hadis yang lain, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari ketinggian, dari gunung, dari bukit, maka Allah akan jadikan bentuk hukumannya apa? Dijatuhkan dirinya dari ketinggian pula di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi persis jemaah, hukuman bagi orang yang bunuh diri, maka akan digunakan azab itu untuk menghukum dirinya sebagaimana di dunia. Kalau dia enggak minum racun, ya seperti itulah pula dia akan mendapatkannya. Ya. Banyak kita jumpai orang yang minum karena kesempitan hidupnya, stres, depresi, dan tidak ada jalan keluar dalam kehidupannya menurut dia. Kemudian dia nenggak minuman, bukan minuman yang berenergi, bukan minuman bersoda, tapi minuman apa? Ya itu yang bermerek gitu ya. Saya nggak nyebut mereknya, nggak ada endorse-nya soalnya di sini. Yang warnanya hijau, yang warnanya biru diminum, ama memang selesai urusannya. Tambah panjang urusannya. Ya kalau meninggal dunia, kalau nggak meninggal, ya jadi panjang urusannya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa fis sahihi hadisu alladhi alamathul jarah fastajal al-maut faqatala nafsahu biduna bisayqih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi ahlin nar. Dalam sebuah hadis sahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit karena lukanya, kemudian ia meminta agar kematian itu disegerakan, kemudian dia membunuh dirinya dengan ujung pedangnya, maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian. Ya. Orang tidak sabar, kembali lagi kita katakan orang yang bunuh diri menunjukkan ketidaksabaran dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala kembalinya kepada Allah adalah baik. Tetapi ketika sampai di objeknya muncul kemudian penerimaan, ini takdir baik, ini takdir buruk. Tapi di balik takdir buruk yang diterima oleh makhluk, yang diterima oleh objek, pasti ada kebaikan di balik itu. Sakitnya seorang hamba, di sana ada jutaan hikmah kebaikan. Di balik sulitnya seseorang mendapatkan musibah dan kesempitan hidup, di balik itu ada kemudahan yang banyak sekali. Maka tidak boleh kemudian menisbatkan keburukan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk adab kita pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menisbatkan keburukan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika sampai ke makhluk, sampai kepada objeknya, kepada kita, maka kita mensikapi ketika dapat sakit, ini musibah tidak baik, ini takdir yang tidak baik. Tapi ketika mendapatkan bonus, mendapatkan promosi jabatan, ya, kenaikan omset penjualan kita, apa kita mengatakan kemudian takdir buruk? Tidak ada orang makhluk mengatakan ini takdir buruk, tidak ada. Ini pasti mengatakan takdir baik. Alhamdulillah. Itulah manusia aja mas. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik semua. Maka ini perlu kita mensikapi seperti ini.
sakit, sempitnya hidup, dan seterusnya keruwetan hidup kita barangkali. Karena masing-masing orang pasti akan mendapatkan keruwetan dan kesempitan hidup atau kerepotan dalam hidupnya dengan skala yang berbeda-beda. Antara ring 1 sampai 10, kadang-kadang ada orang yang sampai poinnya 10, sulit sekali dalam hidupnya. Maka ketika dia sabar, nanti kita akan sebutkan pula bagaimana sabarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keenam, beliau bawakan dalil dari Yahya bin Abi Bukair, dari Abu Kilabah, dari Sabit bin Ad-Duhaq, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la'nul mu'min kaqatlih, wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatilih, wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Ya, jadi tidak boleh jemaah. Lesan seorang mukmin itu tidak boleh mudah melaknat orang lain. Ya, ucapan kotor, ucapan sumpah serapah, sering karena kita mungkin emosi dan seterusnya tidak terkontrol lagi lesan kita, maka hati-hati. Melaknat orang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan membunuhnya. Barang siapa menuduh orang mukmin dengan suatu kekufuran, maka dia seperti membunuhnya pula. Subhanallah. Bagaimana Nabi menjaga ifahnya seorang muslim agar tidak gampang-gampang menuduh kafir, kafir, kafir. Ya, habis pulang dapat kajian, pulang dikit-dikit kafir, kafir, kafir. Kayak kafir ini diobral gitu. Hati-hati dengan lesan seperti ini, ya. Dan barang siapa membunuh dengan sesuatu, maka akan diazab dengan sesuatu itu pula di hari kiamat. Pertanyaannya jemaah sekalian, kafirkah pelaku bunuh diri? Ya. Tidak boleh jemaah sekalian mengkafirkan pelaku dosa besar sampai sang pelaku menghalalkan dosa yang ia lakukan. Secara umum ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar sampai pelakunya menghalalkan apa yang dia lakukan. Seorang pembunuh, dia tidak akan dikatakan pelaku kekafiran, tapi dia pelaku dosa besar sampai dia mengatakan membunuh itu halal. Paham maksudnya? Ya. Dan semua dosa besar yang sudah kita bahas sampai poin 1 sampai dengan poin 25 ini semuanya sama seperti itu. Sampai pelakunya menghalalkan dosa besar yang dia lakukan, barulah dia dikatakan kafir. Dengan sebab apa? Dosa besarnya ataukah dengan sebab penghalalannya? Dengan sebab penghalalannya, bukan dengan sebab dosa besar yang dia lakukan. Dosa besar di pemahaman ahlu sunnah, maka dia dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Imma Allah ampuni, imma Allah azab sebesar dosa yang dia lakukan, sampai orang ini menghalalkan dosa yang dia lakukan, ya. Pelaku dosa besar karena kebodohannya, mungkin karena hawa nafsunya, ya, maka ini di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah di surah An-Nisa ayat 116 yang insya Allah sudah banyak kita dengar ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa yang selain itu. Jadi dosa di bawah dosa syirik, dosa-dosa besar yang lain al-kabair, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Imma Allah ampuni dosanya, imma Allah azab sebesar dosa yang dia lakukan. Tetapi jika kesyirikan, maka tidak ada ampun bagi dirinya, kecuali dia bertaubat sebelum meninggal dunianya. Dan di antara dalil yang menunjukkan pelaku bunuh diri tidak kafir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 116 dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Jabir anna Tufaila ibna Amri ad-Daus
atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seorang namanya At-Tufail bin Amr Ad-Daus. Ya, kita kenal Ad-Daus, suku di daerah Yaman. Ya. Datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaka fi hisni hasinin wa man'atin." Qala hisnun kana li dausin fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, apakah Anda mau berlindung di sebuah benteng yang kokoh dan kuat? Jadi ketika At-Tufail bin Amr Ad-Daus itu masuk Islam di awal-awal Islam, ketika dia masuk Islam itu menawarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benteng-benteng suku Daus itu sangat kokoh dan kuat. Apakah Anda mau berlindung di sana, tidak di kota Madinah? Kemudian kata Daus, benteng itu sangat kuat di masa jahiliyah. Fa aba dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi zakharallahu lil ansar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian enggan menolak tawaran dari sahabat Tufail ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan orang-orang Ansar untuk menjadi pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, hajara ilaihi Tufail ibnu Amir wa hajara ma'hu rajulun min qaumihi fajtawahu al-Madinah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka ikutlah Tufail bin Amr ini bersama dengan seseorang dari suku Daus, dari sukunya. Kemudian mereka tidak kuat dengan iklimnya kota Madinah. Jadi iklim di kota Madinah itu berbeda jemaah sekalian dengan yang ada di kota-kota lain, termasuk di kota Mekah. Kemudian sakit orang ini, ya, temannya At-Tufail bin Amr Ad-Daus ini sakit. Famarida fajazi'a fa akhadha mashaqisalahu faqata'a biha barajimahu fashakhabat yadahu hatta mat. Kemudian orang ini sakit dan menjadi gelisah, tidak nyaman, tidak sabar dengan sakit yang dia terima. Kemudian dia mengambil anak panah miliknya, lalu ia potong sendi-sendi jarinya, dipotongnya sampai kemudian mengucur darah deras, kemudian dia mati. Fara'a At-Tufail ibnu Amr fi manamihi fara'ahu wa hayyatuhu hasanatun wa ra'a mughattiyan yadayhi. Kemudian At-Tufail bermimpi melihat kawannya ini dalam kondisi baik gitu. Jadi At-Tufail bin Amr Ad-Daus ini melihat temannya tadi yang bunuh diri dengan motong-motong jarinya tadi, di mimpinya itu dalam kondisi yang baik, tapi dia dalam keadaan nutupi tangannya. Faqala lahu ma sana'a bika rabbuka faqala ghafara li bihijrati ila nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan Rabbmu kepadamu? Kemudian ia menjawab, Allah telah mengampuniku dengan sebab hijrahku kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah. Jadi orang yang hijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan keutamaan. Sebagaimana Allah sering sebut dalam Al-Quran, pasti orang muhajirin dulu, baru orang ansor. Kenapa? Karena keutamaan orang muhajirin itu melebihi orang ansor secara umum. Apa alasannya? Kenapa kalau Allah dahulukan muhajirin dulu baru ansor? Kenapa? Orang yang pertama kali berhijrah. Kurang tepat, Pak. Ada yang bisa jawab? Nanti kalau ketemu lagi saya kasih hadiah. Orang muhajirin yang masuk Islam lebih dulu daripada Ansor. Kurang tepat juga. Orang muhajirin itu rela meninggalkan Orang? muhajirin. Huh? Dia rela meninggalkan harta-hartanya dan bahkan orang-orang yang dicintainya apabila investasi akidah yang ada di Mekah. Ahsanta, antum betul. Kenapa orang-orang muhajirin dalam Al-Quran senantiasa didahulukan? Dan sepakat para ulama, orang-orang muhajirin secara umum itu lebih utama dibanding dengan orang-orang ansar. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin melakukan hijrah, meninggalkan kota mereka, aset mereka, kecintaan mereka kepada kota Mekah yang tidak dilakukan orang-orang ansar.
Orang Ansor nggak hijrah ya Mas. Orang Ansor tetap di tempatnya. Sementara mereka orang-orang Muhajirin rela meninggalkan kota Mekah yang Allah berkahi lewat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah kemudian orang-orang Muhajirin Allah lebihkan dibanding dengan orang-orang Ansor. Nah, orang yang hijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disamakan dengan orang-orang Muhajirin. Maka kemudian sahabatnya At-Tufail itu mengatakan, aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hijrahku pada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hijrah itu jemaah bukan seperti kayak kita sedang safar, sedang touring gitu ya. Enggak, akan pulang lagi kampung halaman kita. Enggak, orang yang hijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan semua apa yang ada di kampung halamannya. Dan itu tidak mudah jemaah. Kita tumbuh kembang di sebuah kota, sudah nyaman tinggal di sana, punya pekerjaan, keluarga dan seterusnya. Kemudian kita meninggalkan kota yang kita cintai ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai umatku, kaummu tidak mengusirku, maka aku pasti tidak akan meninggalkan kota Mekah. Ketika beliau hijrah pertama kali ke Madinah. Ya. Kita lanjut dulu. Faqala mali araka mughaddiyan yadaik. Kemudian Tufail bertanya, kenapa kamu tutupi tanganmu? Maka dia mengatakan, faqassaha at-Tufail ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, qala qila li lan nusliha minka ma aksadatta. Dia menjawab, ada yang mengatakan padaku, kami tidak memperbaiki bagian tubuhmu yang telah kamu rusakkan sendiri. Kan dia bunuh diri dengan memotong jarinya, ya, kemudian sampai dia meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala di hadis ini dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hijrahnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia mimpikan tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma waliyadaihi faghfir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ampuni juga kedua tangannya. Subhanallah jemaah sekalian. Hadis ini memberikan faedah pada kita bahwasanya orang yang bunuh diri itu tidak menjadi kufur. Kenapa? Karena di hadis ini orang yang bunuh diri tadi itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat-nikmatnya Allah. Cuma ada kekurangan di tangannya, ya, tidak sempurna. Tapi Nabi kemudian berdoa kan, karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk doa yang mustajabah, maka ini menjadi kebaikan bagi si fulan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah bagi kita bahwasanya ketika tinggal di kota Madinah, maka di sana itu ada sesuatu hal yang tidak diperoleh di kota-kota yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Sahih Muslim di hadis nomor 1378 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yasbiru ala la'awail Madinah wa siddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahidan. Tidaklah seorang dari umatku sabar terhadap cobaan kota Madinah, kerasnya kehidupan, susahnya, mungkin suhunya, mungkin cuacanya, ya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya di hari kiamat, atau aku menjadi saksi bagi dirinya. Subhanallah jemaah sekalian. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan kota Madinah. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim nomor 1374, la yasbiru ahadun ala la'awaiha fayamuta illa kuntu lahu syafi'an aw sahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidaklah seseorang itu sabar terhadap susahnya kota Madinah, kemudian dia mati di kota Madinah, kecuali aku akan memberi syafaat untuknya pada hari kiamat, yang tidak lain itu kecuali untuk orang muslim. Jadi di antara keutamaan kota Madinah jemaah sekalian, sebagaimana saya nukil dari sebuah buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri, beliau pengajar di Masjid Nabawi. Beliau setiap hari ba'da maghrib sampai isya memberikan tausiah berbahasa Indonesia, karena Allah memberikan nikmat, ya, jamaah yang berbahasa Melayu dan Indonesia itu diberi
slot khusus untuk bisa menikmati kajian di Masjid Nabawi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu masuk ke Masjid Nabawi kemudian dia mengikuti kajian-kajian di sana, maka dia sama posisinya dengan jihad fi sabilillah. Dan kalau dia tidak ikut kajian, sama seperti orang yang masuk pasar kemudian keluar lagi, hanya lihat-lihat barang doang, nggak dapat apa-apa keutamaan dari menuntut ilmu di sana. Dan ini nikmat. Kalau antum semua Allah berikan nikmat bisa berkunjung di kota Madinah dan kota Mekah, terutama di kota Madinah, jangan lewatkan ada kajian di sana di pintu 19 setiap hari ba'da maghrib. Sebagian jamaah kadang melewatkan nikmat seperti ini, jemaah kan. Pahalanya besar, jihad fisabilillah tuh, bayangkan. Ya. Dan termasuk di antara keutamaan kota Madinah adalah kota itu menjadi tempat yang diimpikan untuk ditempati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang negeri-negeri akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yaman akan ditaklukkan dan beberapa orang akan berhijrah dari Madinah dan akan mendesak keluarganya mereka, dan mereka akan mentaati mereka untuk pindah ke Yaman. Jadi negeri Yaman nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian orang-orang mendesak keluarganya untuk pindah semua ke Yaman. Maka beliau mengatakan, padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka andai mereka mengetahui. Ketika Syam ditaklukkan, mereka pun juga demikian, membawa keluarganya, menghusung, memotivasi keluarganya agar pergi ke Yaman, ke Syam. Kemudian Nabi mengatakan, padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian sampai Irak ditaklukkan pula, maka Nabi mengatakan Madinah lebih baik bagi mereka andai mereka mengetahui. Subhanallah jemaah sekalian. Ya. Dan Rasulullah SAW juga memotivasi kepada kita agar banyak atau menjadikan kota Madinah itu sebagai tempat untuk dicintai. Sebagaimana kata Nabi SAW di Sahih Muslim nomor 3400, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap buah-buah kami, berkahi kota Madinah kami, berkahi pula takaran dan timbangan kami. Kemudian di Sahih Muslim nomor 3383, Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtul Madinah ma baina la bataiha la yuqta'u idahuha wa la yusadu soiduha. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam mengharamkan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu disucikan, diharamkan oleh Allah dengan doanya Nabi Ibrahim, dan aku mengharamkan kota Madinah. Jadi keutamaan kota Madinah dengan doanya Nabi SAW menjadi kota suci yang kedua setelah tanah Mekah dengan doanya Nabi Ibrahim. Maka disebut dengan dua tanah suci karena berkat doanya Nabi Ibrahim dan Nabi SAW. Al-Madinatu harramun ma baina airin ila saur. Madinah itu tanah haram dari Bukit Air sampai ke Bukit Sur. Itu batasan-batasan kota Madinah, barat, timur, selatan, itu diberi batasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Sahih Bukhari Muslim pula dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau tanamkan kecintaan itu melebihi kota Mekah. Jadi sangat bisa dibayangkan dan sangat bisa dimaklumi ketika seseorang selesai melaksanakan ibadah haji atau umrah, pasti kecintaan itu akan muncul kembali. Benar apa tidak? Pasti setelah pulang pengennya ke sana kembali, betul tidak? Jarang dan sangat aneh kalau kemudian ada orang setelah ke sana, wis males aku rono.
kesel kabeh misalnya. Itu tidak ada. Karena Nabi SAW berdoa, ya Allah tanamkan kecintaan kepada kami kepada kota Madinah, bahkan melebihi kota Mekah. Subhanallah jemaah. Itu terbukti jemaah. Ya, bagaimana kita mencintai kota Madinah dengan berbagai macam keutamaannya. Ustadz Ariful Bahari beliau tulis buku ini sebagai bentuk takzim beliau kepada kota Madinah, dan setiap kali kajian yang beliau sampaikan beliau bawakan berbagai macam dalil tentang keutamaan kota Madinah dan keutamaan mencintai kota Madinah. Bukan beliau ingin membandingkan dengan kota Mekah, bukan, karena kota Mekah nggak bisa dibandingkan dengan kota Madinah. Kalau dibikin head to head itu nggak bisa, tapi kalau dibandingkan dengan kota lain, Madinah memiliki keutamaan. Maka ini motivasi kita apa? Ketika kita sampai di kota Madinah, muliakan kota Nabinya SAW. Ketika sampai di Masjid Nabawi, kata beliau, kita ini bukan hanya sebagai tamunya Allah, tapi tetangganya Rasulullah SAW. Maka apa? Adabnya. Sebagaimana ketika kita bertetangga dengan Nabi SAW di masa hidup beliau, ya seperti itulah adab yang berlaku. Tapi terkadang kita kadang-kadang tidak bisa melakukan yang seperti ini. Ya. Kalau sudah sampai ke sana isinya apa? Kalau nggak tidur di hotel, ya shopping. Belum lagi selfie. Porsi selfie-nya lebih banyak di memori HP-nya. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan kita nikmat bisa pergi ke dua tanah suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk menunjukkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kota Madinah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadiba min safarin fanadhara ila juduratil Madinah aw da'a rahilatah wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar, ketika melihat dinding-dinding bangunan kota Madinah, ya, maka segera Nabi mempercepat perjalanannya. Kalau beliau naik kendaraan, beliau pacu kendaraan lebih cepat lagi. Karena apa? Menunjukkan kecintaan beliau kepada kota Madinah. Subhanallah jamaah sekalian. Jadi Nabi kalau sudah melihat kota Madinah itu kangen gitu. Ketika beliau Fathul Mekah, beliau tinggal beberapa hari, sekitar 2 pekan kalau tidak salah. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 13-14 hari. Pertanyaannya, pernahkah kita tahu Nabi SAW selama di kota Mekah beliau tinggal di mana? Kan beliau 2 pekan tuh di Mekah. Ketika Fathul Mekah, beliau tinggal di mana? Beliau punya keluarga besar di sana. Ada rumah beliau dulu di sana. Ada rumah paman-paman beliau di sana. Beliau tinggal di mana? Pernah terbayang kita? Padahal itu rumah beliau. Kalau kita tinggal di sebuah kota, kemudian kita hijrah ke kota yang lain atau pindah kota tempat lain, pasti ketika kita tinggal di kota itu, kita pasti kemana? Datang ke kerabat kita. Tapi tidak Nabi lakukan. Beliau berkemah di sebuah tempat di ujung kota Mekah. Beliau kemah di dekat makamnya istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Beliau berkemah. Padahal beliau ada kerabat di sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan beliau tidak ingin berlama-lama di kota Mekah. Beliau ingin kembali ke kota Madinah, kota beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingin menunjukkan pula kepada kita bagaimana posisi ibunda kita Khadijah binti Khuwailid atas keutamaan di antara dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sering membandingkan. Coba saya bertanya, mana yang lebih utama? Ibunda Khadijah binti Khuwailid atau ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Mana yang lebih utama? Sebelah kiri jawab Khadijah. Sebelah kanan jawab Khadijah. Yang tengah jawab Khadijah. ya. Antum tidak salah jawabnya. Yang salah pertanyaannya. Pertanyaan salah jangan dijawab. Ini pertanyaan salah ini. Kenapa membandingkan ibunda Khadijah dengan Aisyah? Tidak boleh membandingkan head to head dengan beliau berdua, nggak boleh. Kenapa? Karena masing-masing punya keutamaan di masanya masing-masing. Khadijah punya keutamaan di mana? Di masa awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah punya keutamaan di mana? Di akhir kehidupan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dibandingkan dan tidak ada keutamaan yang lebih di antara keduanya karena masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Jadi pertanyaan yang salah, ya. Jadi jangan dijawab kalau ada pertanyaan salah.
Kalau pertanyaan salah dijawab. Enggak, cuma untuk mancing antum aja supaya enggak ngantuk ya. Karena saya dengar tadi ada dengkuran orang yang sedang tidur puas. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang keutamaan kota Madinah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sananya. Ketika perdamaian Hudaybiyah atau sekitaran peristiwa itu, maka ketika mendapatkan banyak ghanimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan kepada beberapa sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Para pembesar-pembesar, pejabat, pembesar suku dan seterusnya. Kemudian tidak ada satupun yang diberikan kepada orang-orang Ansor. Kemudian Fathul Mekah itu, bukan Hudaybiyah. Kemudian setelah pulang dari peperangan mendapatkan ghanimah banyak, kemudian para sahabat berkemah di berhenti di sebuah tempat. Kemudian para sahabat Ansor mulai kasak kusuk. Wah, ini Nabi sudah ketemu sama kaumnya ini. Kayaknya sudah lupa sama kita ini. Kayaknya nggak kembali sama kita ke Madinah ini kayaknya. Kasak kusuk terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kumpulkan semua orang Ansor di kemah beliau dan tidak boleh ada satupun orang Muhajirin yang hadir. Nyelip seorang Muhajirin, kemudian ditanya, ngapain kamu di sini? Keluar. Ini urusannya orang Ansor, kamu keluar saja. Kemudian Nabi menyebutkan tentang nikmat-nikmat mereka ketika bertikai di masa suku Aus dan suku Khazraj yang sekian tahun. Kemudian nikmat beliau sampai di kota Madinah dan seterusnya. Semua nikmat-nikmat tentang Islam yang datang ke kota Madinah beliau sebutkan. Karena beliau sudah mendengar kasak kusuk seolah-olah Nabi mulai meninggalkan orang-orang Ansar. Kemudian beliau di akhir hadisnya beliau mengatakan, tidakkah engkau rela mereka pergi membawa harta ghanimah sementara kalian pulang ke kampung halaman kalian melewati lembah dan arai bersamaku sampai ke rumah-rumah kalian. Subhanallah jemaah sekalian. Nabi memberikan jiwanya, raganya, waktunya untuk orang-orang Madinah. Sementara orang-orang yang baru masuk Islam Nabi berikan harta-harta ghanimah. Ini yang tidak difahami oleh sebagian orang-orang Ansor. Mereka mengira Nabi sudah mulai melupakan orang-orang Ansor dengan tidak memberi bagian ghanimah pada mereka. Padahal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bersama dengan Nabi SAW adalah sebuah nikmat, sebuah kebahagiaan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuhkan kecintaan kita pada Nabi kita SAW. Kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Nabinya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabinya SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis yang kita sampaikan tadi tentang bagaimana seseorang yang masuk surganya Allah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya kemudian melakukan dosa dengan membunuh dirinya, memotong-motong jarinya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini terdapat hujjah, terhadap argumen bagi kaidah yang agung yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang yang membunuh dirinya atau melakukan kemaksiatan kemudian dia mati, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia bukan kafir, tidak dipastikan neraka baginya, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ini menjadi kaidah yang agung bagi Ahlussunnah untuk tidak bermudah-mudah dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Apa maksud dari orang yang mati bunuh diri khalidan mukhalladan fiha abadan, yang dia di dalam neraka dan neraka itu selama-lamanya bagi dirinya? Apa maknanya? Dalam banyak hadis terutama di Sahih Muslim kemudian disarah oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa maksud dari orang yang mati bunuh diri
maka ia kekal di dalam neraka. Maknanya adalah apabila dia menganggap perilaku tindakan bunuh dirinya adalah hal yang diperbolehkan, bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu dia menjadi kekal selama-lamanya, mukhalladan fiha, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari hadis-hadis tersebut, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah kekal di neraka dalam kondisi yang cukup lama dan panjang, sehingga saking panjangnya seolah-olah dia menjadi lama di sana. Itu makna pengertian dari khaladan mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya di neraka kekal. Maknanya adalah dalam waktu yang panjang dibandingkan dengan dosa-dosa yang selain dosa besar. Atau yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, kekal di neraka adalah sebagai balasan bagi orang yang mati bunuh diri, tetapi kemudian Allah dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak menjadi kekal selama-lamanya. Diampuni dosa-dosanya dan endingnya adalah dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini, kesimpulannya adalah selama orang yang bunuh diri dia tidak menghalalkan perilaku bunuh dirinya, maka ia tidak kekal di neraka, tetapi dia lama mendapatkan siksa neraka dibanding dengan dosa-dosa yang lain. Sehingga tidak boleh kita mengkafirkan pelaku dosa bunuh diri. Sebagian masyarakat secara awam, ketika ada orang yang bunuh diri nggak mau disolati, betul? Ada yang seperti itu kan? Ada orang bunuh diri, itu ada orang nggak mau mensolati karena dianggapnya bukan ahli kiblat lagi. Padahal di pandangan Ahlus Sunnah dia masih ahlul kiblat, dia masih mendapatkan hak untuk disolati. Karena dia bukan pelaku kekafiran sampai dia memang menyatakan bunuh diri itu adalah sebuah hal yang halal, baru dia katakan dia adalah orang yang pelaku kekafiran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri itu bukan akhir dari kehidupan, bukan solusi dari mengentaskan permasalahan-permasalahan hidup. Karena orang itu ketika mendapatkan berbagai macam musibah, dia tidak bertawakal, tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia mau bertawakal, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, benar-benar dengan takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah-arah yang tidak ia sangka. Diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi terkadang karena permasalahan ini sudah merenggut otak sehatnya, hingga kemudian jalan pintasnya apa? Bunuh diri. Dipikir kalau bunuh diri selesai urusannya gitu kan. Kalau mati ya sudah urusan. Kalau utang piutang ditinggal ya wes, mati ya wes, urusannya sing urip. Loh, apa yang bukan seperti itu urusannya. Bahkan setelah dia meninggal dunia urusannya jadi panjang. Ya. Orang seperti ini tidak ingat tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa lal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang awal, daripada kehidupan dunia. Kemudian dia mengakhiri hidup dunianya berharap di akhiratnya. Ya kebalik cara berpikirnya aja Mas. Ya. Orang yang senantiasa mengingat kematian, yang senantiasa tahu tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mempersiapkan dirinya. Bahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata di Imam Tirmizi nomor 2308 dengan sanad hasan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah tempat singgah pertama dari kehidupan alam akhirat. Orang kalau sudah meninggal dunia karena bunuh diri, kemudian masuk ke alam kubur, apa selesai urusannya? Ya enggak. Justru dia akan mendapatkan awal dari kehidupan akhirat. Kata Nabi SAW,
fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Kalau seseorang di alam akhirat, di alam kuburnya, dia mendapatkan keselamatan, maka setelahnya itu lebih mudah bagi dirinya. Jadi kalau orang itu selamat di alam kuburnya, di sana ada fitnah, di sana ada ujian, di sana ada azab. Ada nikmat, ada azab, ada fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Fitnah kubur apa? Apa fitnah kubur? Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Apa fitnah kubur? Pertanyaan, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu fitnah kubur. Ketika dia lolos di fitnah kubur, masuklah dia pada fase berikutnya, azab kubur ataukah nikmat kubur. Kalau dia mudah mendapatkan jawaban 3 yang kita sudah tahu semua soal dan jawabannya, ya sejak dari kecil kita tahu kan jawabannya, soalnya tahu, tapi masalahnya nggak jadi kerpek. Di alam kubur kita nggak bisa bawa kerpean masalahnya, ya. Maka akan mudah setelahnya. Tapi kata Nabi SAW, jika dia sulit, nggak selamat di awal tadi, maka setelahnya akan lebih sulit lagi. Maka kemudian Utsman bin Affan menangis. Maka para sahabat sebelum hadis ini beliau sampaikan, itu senantiasa heran melihat Amirul Mukminin Utsman bin Affan kok lihat mesti kalau sampai singgah ziarah kubur nangis dibanding ketika beliau di tempat lain gitu. Maka bertanyalah para sahabat, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, mengapa Anda menangis kalau sampai di tempat ini? Terus beliau sampaikan hadis tadi itu. Karena seseorang ketika selamat di alam kubur, mudah untuk berikutnya. Susah, azab dan seterusnya akan lebih susah lagi. Maka orang-orang kafir itu senantiasa mengatakan, ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami, atau jangan Engkau tegakkan hari kiamat. Karena mereka tahu azab itu akan terus sampai dia rasakan sampai nanti ditegakkannya hari kiamat. Berapa waktu? Ya lama aja masih. Orang meninggal tahun 40-an misalnya, nanti tegakkan hari kiamat nanti tahun 3000 misalnya. Itu berapa lama itu? Dia minta sama Allah, ya Allah jangan Kau tegakkan hari kiamat ya Allah. Karena dia tahu apa? Ini sulit, semakin sulit, semakin sulit. Ya, semakin sulit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini adalah kembang dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita kemudian mengkonversi iman kita, amal soleh kita untuk bisa menghadapi kehidupan dunia ini. Jangan bayangkan orang yang sukses itu dulu sukses sejak awal. Kita sering melihat orang yang sukses urusan dunia itu, enak ya dia. Kita nggak tahu susah payahnya dia dalam meraih kesuksesan itu. Tangga yang harus dia lalui, jungkir baliknya dia usaha, kita nggak tahu. Yang kita tahu sekarang dia sukses. Oke. Tapi apakah kemudian kita contoh langsung suksesnya? Enggak. Ketika kita memulai karir, ketika kita memulai usaha, jatuh bangun, kemudian kita putus asa. Karena apa? Parameter kita yang sukses tadi. Kita nggak tahu di balik sukses dia itu dia harus jungkir balik. Maka untuk meraih itu pula orang harus perlu sabar. Dan tidak ada kata yang bisa mewakili kata sabar itu kecuali iman dan amal soleh itu akan membantu kita untuk bisa melewati kehidupan kita ini. Ya. Dan jangan pernah membandingkan dengan orang lain, karena kita nggak mau dibanding-bandingkan. Emang boleh dibanding-bandingkan? Nggak mau ya mas kan? Si fulan begini-begini. Oh iya si fulan keluarganya si fulan, bukan keluarga kita. Nggak bisa. Masing-masing punya frase kehidupan sendiri-sendiri. Masing-masing punya effort dalam melakukan usaha. Antum datang ke sini, mungkin sama-sama datang naik motor, tapi effortnya bisa beda. Ada yang bangun 2:30, ada yang bangun baru jam 3, ada yang datang ke sini sudah rakaat kedua, sudah mau salam baru datang hingga jadi masbuk. Effortnya berbeda-beda. Tapi intinya apa? Ada perjuangan. Pun demikian ketika meraih kehidupan, kesuksesan dan seterusnya. Maka orang bunuh diri ini orang yang cepet nalari, dangkal pemikirannya. Ya kalau orang sudah cupet itu kan, ya boy, sudah jalan keluar ya boy, mati ya. Ya, makan pernah dulu ada saya cerita itu tahun 90-an ya, makan itu ini apa namanya, obat nyamuk aja mas. Dulu zamannya obat nyamuk bukan yang pakai spray itu, zamannya obat nyamuk yang hijau yang melungkel-melungkel itu, dikermusi kayak makan ciki gitu ya.
yang bahasa kita murulah dia, muntuk semua mulutnya. Qadarullah dibawa ke UGD, belum mati. Pulang 2-3 hari kemudian, urusannya apa? Ditagih hutang. Sampai di rumah, ya tetap ditagih itu sama orang yang punya uang. Memang selesai urusannya, kan tidak selesai pula. Itu dulu pernah ada, sampai kemudian ada anekdot atau paranoid di rumah-rumah kita, ada obat nyamuk, anak suruh minggir semua. Kenapa? Takut nanti dikeremusi, nanti dikiranya makanan. Sampai setakutnya seperti itu zaman dulu, tahun 90-an, Masya Allah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kehidupan ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu bersabar, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, dan ketakwaan itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.